Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ayah, Abdul Muthalib sangat menyayangi anak-anaknya, terutama Abdullah yang begitu ia sayangi dan cintai. Segenap jiwa dan raga Abdul Muthalib begitu perhatian kepada Abdullah, segala kebutuhannya ia penuhi dengan sukacita. Abdullah pun merasakan kasih sayang itu, beliau sangat mencintai kedua orang tuanya dengan sepenuh hati, dan selalu membantu keduanya dalam kondisi apapun. Berikut kisah Abdullah part kedua, semoga bermanfaat. Saksi Imaji. Dulu Ibrahim cinta setengah mati sama anaknya, satu-satunya Ismail, sama Allah disuruh sembelih, kan gitu kan? Ini sekarang juga gitu, dari semua anaknya Abdul Muthalib yang paling dicinta Abdullah gitu kan, hatinya emang ke Abdullah banget gitu. Yang keluar namanya Abdullah dong. 3 kali biar sah, masukin lagi, kocok keluar lagi Abdullah lagi. Udah ada tuh air mata gitu. Habis itu kocok lagi keluar lagi Abdullah lagi. Wah, sedihnya luar biasa. Kenapa enggak Abu Lahab gitu kan? Kan Abu Lahab paman Nabi juga ya. Udah tuh sedih banget. Tapi kan nazar harus dikerjain. Abdullahnya ya mau gimana lagi gitu kan? Ini saya jadi Ismail Atsani nih, Ismail kedua gitu kan. Siap-siap Abdullah, iya besok kamu akan kita korbankan di Ka'bah. Oh, Abdullah ya sedih, tapi mau gimana lagi. Abdul Muthalib lebih sedih lagi gitu kan. Sampai besoknya kumpul deh tuh. Pas lagi kayak begitu, Abdullah udah hampir tuh, Abdullahnya udah didandanin, udah disiapin, tempatnya udah disiapin, pedangnya udah ditajemin, udah semuanya tuh, udah hampir banget tuh, nyaris banget. Teman-teman saya sekalian, Abdul Muthalib kemudian didatengin sama pemuka-pemuka Quraisy. Dia bilang, "Madza fa'alta ya Abdul Muthalib?" Abdul Muthalib, kamu mau ngapain nih? Kata Abdul Muthalib, "Iya nih, saya mau nyembelih anak saya nih, si Abdullah." "Kenapa kamu mesti sembelih?" "Soalnya saya udah terlanjur bernazar untuk menyembelih anak saya ini dan saya korbankan untuk Allah. Saya udah terlanjur nazar." Jangan Abdul Muthalib, jangan. Kita ini sekarang nih udah tambah banyak banget orang-orang tua yang nyembelih anak perempuan mereka khasyatal ar, karena takut untuk bawa aib, bawa celah. Lah sekarang kamu bikin tren baru menyembelih anak laki-laki. Karena secara Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy, pemimpin tuh diikutin. Apapun yang jadi dikerjain itu bisa jadi viral, diikutin sama orang. Termasuk mandi lumpur. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya lihat tuh. Alhamdulillah. Ampun. Mak nggak pernah tahu kan? Alhamdulillah bagus bu. Saya cuma denger doang tapi nggak pernah nonton. Alhamdulillah. Kagak aja orang zaman sekarang. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi itu apaan aja yang dikerjain sama Abdul Muthalib kan bisa jadi diikutin sama kaumnya. Abdul Muthalib, kalau yang cewek udah disembelih, sekarang kamu bikin adat baru nyembelih yang cowok, ntar kita kagak punya keturunan nih. Terabis nih turunan-turunan kita. Abdul Muthalib, saya juga berat, kata Abdul Muthalib. Allah yang tahu betapa beratnya hati saya juga ngerjainnya. Ya udah kalau gitu jangan kamu sembelih. Ya kan kalian tahu sendiri, nah ntar kalau nggak dikerjain bisa turun gempa, bisa turun azab, bisa habis juga semuanya dari kita nih. Apalagi saya sebagai pemimpin Quraisy, kalau nggak kerjain nazar saya, bisa turun adabnya nggak cuma kepada saya dan keluarga, tapi kepada suku kita semuanya nih. Tunggu bentaran Abdul Muthalib, tunggu bentaran. Kami pernah dengar ada seorang perempuan ahli kitab, gak punya tangan, gak punya kaki, di sebuah daerah tuh ya, yang berhari-hari juga perginya gitu. Di sebelah sana nih, kasih tahu nih alamatnya.
dia itu bisa dapetin petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari Allah. Abdul Muttalib dia ahli kitab, mengikuti ajarannya Nabiullah Isa alaihissalam. Pergilah ke sana wahai Abdul Muttalib, mintalah petunjuk kepadanya. Nih teman-teman, zaman itu perempuan tuh banyak dibunuh hidup-hidup. Ini perempuan gak punya tangan, gak punya kaki, ternyata perempuan sakti. Zaman tersebut itu dia bisa dari bagusnya hatinya, dari bagusnya jiwanya, dari hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sarana istikharah pada masa tersebut. Bahkan di masa ahli fatrah tidak adanya nabi pada zaman tersebut. Jadi nih, walaupun rusaknya kayak apa, zaman ini masih akan selalu menyisakan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman sekarang mah banyak pengikutnya Nabi Muhammad kok. Nabi kan tugasnya nyambungin orang kepada Allah. Diharapkan semuanya bisa ngerjain sendiri-sendiri kalau zaman sekarang. Ya kan begitu ya? Ustazah saya nggak tahu nih bagus apa enggak nih saya nikah, istikharah. Nah, apa tuh maksudnya istikharah? Nyari jawaban dari Allah. Nyari jawaban dari Allah. Kamu, saya, kita yang modelannya kayak gini aja bisa ngerjain. Cuman kalau zaman itu kebayang dong teman-teman saudara sekalian. Zaman itu tuh zaman yang nggak ada nabi gitu. Dari terutusnya Nabi Isa alaihissalam tuh udah, Nabi Isa-nya itu udah wafat ratusan tahun gitu kan. Dan belum terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Zaman segitu aja ada tuh perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah, bisa nanya jawaban sama Allah. Cakep banget kan? Dan itu bukan laki-laki loh, perempuan. Zaman jahiliyah ada perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah. Zaman kayak begini nih, udah kayak begini, dan kamu nggak juga menyambung komunikasimu sama Allah, ya kan aneh. Jadilah perempuan mulia di zaman kapanpun kamu berada. Jadilah perempuan-perempuan yang memiliki hubungan erat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di zaman yang sekarang ini nih, di mana ilmu pengetahuan begitu mudahnya gitu, dimana kita udah diajarin sama Nabi Muhammad caranya berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat kita, lewat ibadah kita, lewat wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Jadi sekalian, wah seneng banget Abdullah, langsung yang asalnya udah siap-siap nih Abdul Muttalib ya, yang asalnya Abdul Muttalib udah siap-siap nih, sekarang ganti siap-siapnya, bawa baju, siap-siap perjalanan menuju ke kota tempat perempuan ini berasal. Kabarnya di Syam tuh Syria ya, zaman sekarang nih Syria. Jadi berangkat bawa rombongan. Jadi sekalian, beberapa dari tetua-tetua termasuk Abdullahnya juga dibawa nih. Ya kalau misalnya dia apa-apain di sono ya kita nggak tahu gitu kan. Apa mau diracun, ditungguin, kalau 3 hari bangun lagi berarti alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Apa mau kayak gimana gitu. Jadi dibawa juga nih Abdullahnya nih. Nyampe sana, ketemu beneran tuh perempuan nggak punya kaki, nggak punya tangan. Sehingga sekalian saya muliakan, akhirnya udah nih ketemu lah nih kan. Ketemu, bincang-bincang sama perempuan tersebut, kasih tahu begini begitu. Kata perempuannya, baiklah Abdul Muttalib, datanglah lagi esok hari, malam hari ini saya akan minta petunjuk kepada Allah. Dah tuh, Abdul Muttalib nginep di situ ya. Mungkin kayak bangun-bangun tenda ini apa segala macam zaman itu teman-teman. Saya rasa belum ada tuh Haris Hotel. Belum ada tuh kan, apalagi Sheraton segala macem tuh belum ada gitu. Walaupun Abdul Muttalib orang kaya raya pada masa tersebut ya, saya rasa bangun tenda lah gitu. Nah besokannya datang lagi, dia udah bisa ngasih jawabannya.
Abdul Muthalib, buatlah 2 nama, undilah. 1 Abdullah, 1 Ibil. Apa Ibil? Unta. Kamu kocok, kalau keluarnya Abdullah gantikan dengan 10 ekor unta yang kamu sembelih di Ka'bah. Kocok lagi. Kalau keluar Abdullah lagi, gantikan dengan 10 ekor unta berikutnya. Kocok lagi. Kalau keluarnya Abdullah lagi, gantikan dengan 10 unta, gantikan terus dengan 10 ekor unta sampai keluar Ibil. Kalau udah keluar Ibil, qad radiya rabbukum, qad radiya rabbuna, Allah Tuhan kita sudah ridho kepada penggantinya Abdullah. Solusi dong. Alhamdulillah. Wow, seneng banget, girang banget ngasih hadiah kepada perempuan tersebut. Gitu ya. Itu tuh termasuknya adab, teman-teman. Gak kemudian yang ya orang kan mestinya ikhlas. Istikharah, bercakap-cakap dengan Allah. Bagus, tapi kan mestinya ikhlas. Buat beliaunya biarkan ikhlas. Ya kan ya? Akan tetapi buat kamu itu kalau dibuat baik sama orang, adabnya adalah membalas kebaikan. Beda nih teman-teman, beda nih. Meski Abdul Muthalib sudah tua, namun semangatnya dalam memperhatikan anak dan keluarganya tidaklah pudar, malah semakin bersemangat. Kehadiran Abdullah menambah semangat itu, sehingga Abdul Muthalib sering sekali menebarkan kebaikan kepada siapapun orangnya dan apapun kabilahnya. Maka sikap itu dilihat oleh Abdullah dan menjadi contoh kepada kabilah suku Quraisy, sehingga suku Quraisy amat sangat disegani dan dihormati. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.